Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Digital dengan dosen pengampu Bapak Juni Iswanto. Kami akan membahas tentang menganalisis shifting pada industri periklanan. Materi presentasi ini kami ambil dari 4 buku, yaitu Pada kesempatan ini, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, saya Devina Dwirian Distasari, absen 9, dan Imro'atul Mufidah, absen 13. Kelas Ekonomi Syariah 3B, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Oke, langsung saja, ini video presentasi dari kami. menganalisis shifting pada industri periklanan, yaitu 1. Manajemen periklanan media digital, 2. Revolusi industri memacu shifting, 3. Guncangan dari media elektronik, 4. Pergeseran belanja iklan ke media baru. Manajemen periklanan media digital. Pengertian manajemen. Manajemen adalah keseluruhan proses pelaksanaan tujuan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian periklanan atau advertising, pesan berbayar yang disampaikan melalui media tradisional yaitu press, radio, dan televisi untuk membujuk konsumen membeli atau merubah perilaku. Ada perbedaan iklan dan periklanan. 1. Iklan, yaitu produk berupa pesan, fisik, atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan beriklan. Yang kedua, periklanan, proses kegiatan mulai dari perancangan, pembuatan, hingga kampanye iklan. Ada periklanan media digital, yaitu bentuk komunikasi pemasaran melalui teknologi digital, yaitu internet, ponsel, dan media sosial. Ada 2 keunggulan, 1. Menjangkau khalayak luas, spesifik, dan global. Yang kedua, menyediakan interaksi, personalisasi, dan pengukuran lebih baik. Ada tantangan periklanan media digital, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, menyesuaikan strategi dengan perubahan interaksi dan kebutuhan pasar digital. Revolusi industri memacu shifting. Shifting dalam periklanan sudah terjadi sejak lama, menandakan bahwa perubahan medium dan strategi iklan adalah bagian dari evolusi alami industri periklanan. Awal revolusi industri pada tahun 1700-an dengan munculnya surat kabar dan kebutuhan massal. Pada awalnya, surat kabar hanya dapat diakses oleh kalangan elit karena harganya yang tinggi. Peran iklan dalam perkembangan surat kabar antara lain subsidi dari iklan dan jangkauan yang semakin luas. Perkembangan surat kabar dan kebutuhan iklan memunculkan profesi baru, seperti desainer iklan yang bertugas menata tampilan, ukuran, jenis huruf, dan penempatan iklan. Pada abad ke-20, era media elektronik, terdapat penemuan radio dan shifting ke radio. Guncangan dari media elektronik meliputi yang pertama, peran televisi dalam revolusi periklanan tahun 1930. Yang kedua, dominasi televisi dalam iklan, yaitu dominasi ini menekan porsi anggaran iklan untuk media lain seperti radio dan surat kabar untuk mengurangi daya saing media tersebut. Yang ketiga, peningkatan durasi iklan, yaitu peningkatan jumlah iklan mulai mengganggu penonton, mendorong mereka beralih ke media yang lebih interaktif seperti internet. Yang keempat, gangguan pada penonton dan pergeseran perilaku. Yang kelima, tekanan pada media lain. Pergeseran belanja iklan ke media baru. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yaitu nilai ekonomi digital Indonesia tumbuh dari 47 miliar pada tahun 2020 menjadi 70 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai 146 miliar pada tahun 2025. Sektor e-commerce mendominasi menyumbang 75% dari total ekonomi digital pada tahun 2021.
Media siber hanya menyumbang 9% dengan dominasi platform global seperti Google dan Facebook yang meraup 70% dari pendapatan sektor ini. Dominasi dan pertumbuhan iklan digital, yaitu belanja iklan digital tumbuh dari 179 juta pada tahun 2015 menjadi 557 juta pada tahun 2020 dan diperkirakan mencapai 904 juta pada tahun 2025. Pada tahun 2020, iklan digital menyumbang 28% dari total belanja iklan nasional, sementara media televisi masih memimpin dengan 54%. Platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia menjadi pengiklan utama di iklan digital. Tren penurunan media konvensional, televisi pangsa pasar menurun dari 66% pada tahun 2015 menjadi 54% pada tahun 2020. Media cetak dan radio mengalami penurunan belanja iklan 15-30% pada tahun 2020 dengan prospek pertumbuhan negatif hingga tahun 2025. Shifting dominasi media tahun 2025, yaitu platform digital diprediksikan akan mengambil alih supremasi periklanan Indonesia dengan pangsa pasar 50%, sementara televisi menurun ke 38%. Iklan video daring dan platform lokal seperti Video dan RCTI menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam pasar digital. Shifting pada industri periklanan merujuk pada perubahan strategi, target pasar atau platform iklan untuk menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pasar yang berkembang. Contohnya, brand mulai fokus pada kampanye berbasis isu sosial atau lingkungan untuk memposisikan diri sebagai jenama yang bertanggung jawab dalam industri yang dinamis. Shifting menjadi kunci untuk tetap relevan dan memastikan keberhasilan kampanye pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi periklanan. 1. Perubahan kebutuhan konsumen. Perusahaan harus mengikuti tren dan preferensi konsumen yang harus terus berubah untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan yang baru. 2. Kompetensi yang ketat. Munculnya pesaing baru atau strategi pesaing yang lebih menarik mendorong perusahaan untuk menyesuaikan pendekatan periklanan. 3. Kemajuan teknologi. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi seperti beralih dari media tradisional ke platform digital dan media sosial. 4. Keterbatasan anggaran pemasaran. Pengurangan anggaran memaksa perusahaan mengoptimalkan strategi iklan agar tetap efektif meskipun dengan sumber daya terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.